tidak harus numpuk di kota ya Pak? Tidak harus numpuk di kota. Mungkin dipikirnya orang apa mana dibanani kan begitu. Iya kan? Pak Joko mau tidak membantu kami semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dialog, dalam konstitusi negara kita dengan terang benderang disebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah akses terhadap pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana itu adalah hak yang sangat fundamental. Lahirnya Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah bentuk konkret kehendak negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang ujungnya adalah perlindungan terhadap seluruh warga negaranya. Namun, alih fungsi lahan secara nyata telah menghilangkan akses penduduk pedesaan pada sumber daya utama perekonomian. Konsekuensinya adalah migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan tanpa diimbangi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan. 6 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam pembukaan sidang Kabinet Paripurna bahwa kedaulatan pangan adalah syarat penting ketahanan sebuah bangsa. Ada ironi kemudian, pada tanggal yang sama 6 Agustus 2025 diterbitkan SK Bupati Jember yang membuat lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jember hilang seluas 14.870,63 hektar. Ya, LP2B yang di dalam Perda nomor 1 2015 yang berlaku sampai hari ini sejumlah sekurang-kurangnya 101.603 hektar berubah menjadi 86.732,37 hektar setelah Bupati Jember mengeluarkan SK nomor 100.3 garing tahun 2025. Untuk mendialogkan itu semua, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan seru sekalian alam, kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada Bapak kita semua warga Jember. Ada Bapak Joko Susanto. Selamat datang Pak. Terima kasih. Ini kubu kami, studio kami sangat sederhana Pak. Namun mudah-mudahan dari sini warga Jember bisa mendengar pandangan Bapak terkait kedaulatan pangan yang dikaitkan dengan makin menyempitnya lahan produktif. Pak Joko, dalam banyak kesempatan Bapak selalu menyampaikan bahwa tulang punggung perekonomian Kabupaten Jember adalah pertanian. Mungkin sebelumnya akan kami ingatkan sedikit Bapak, ini adalah video di saat Bapak pertama kali menjanjikan kepada warga Jember seberapa pentingnya pertanian itu. Mungkin bisa kita lihat bersama. Terima kasih. Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman dan penanggulangan rawan pangan, perlu dikembangkan pertanian pola baru atau modernisasi pertanian melalui konsep corporate farming dan pembangunan pertanian spasial. Corporate farming merupakan pengembangan poktan dan gak poktan menjadi entitas usaha baru di tingkat petani dengan pendekatan konsolidasi lahan pertanian. Sedangkan pembangunan pertanian spasial adalah pengembangan komoditas berbasis pada potensi wilayah. Hal ini dapat saya contohkan, suatu misal Klungkung, Bintoro, dan daerah sekitar sebagai dataran tinggi cocok untuk komoditas healthy.
Sedangkan Ambulu, Buluan, Jenggawah bisa ditanami komoditas padi. Dengan konsep tersebut, kami yakin akan mengokohkan posisi Jember sebagai lumbung pangan nasional dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya. Sektor pertanian adalah potensi terbesar yang dimiliki oleh Jember, sehingga Paslon 02 menempatkan sektor pertanian sebagai usaha dalam rangka mensejahterakan masyarakat Jember. Saya kira itu. Nggih, Bapak, dari video itu kami warga Jember melihat bahwa ini adalah titik tolak Bapak menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian di Kabupaten Jember. Sekarang lahan pertaniannya menyusut, Pak. Perlindungan lahan pertanian pangan itu menjadi hal penting. Pripun, Pak, pandangan Bapak terkait cita-cita Bapak bahwa perekonomian basisnya harus pertanian, sementara lahan pertanian makin menyusut? Ya, mungkin kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh founding father kita lah ya. Pangan adalah soal hidup matinya sebuah bangsa, kan gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara Jember, tentu Jember itu potensi terbesarnya ya sektor pertanian. Artinya kecukupan lahan sektor pertanian itu baik tingkat kesuburan maupun kuantitasnya atau luasannya itu cukup besar. Yang kedua, sumber daya manusia yang terlibat di sektor pertanian itu juga sudah di atas 50% penduduk kita. Betul. Kan itu. Artinya potensi besar baik sumber daya manusia maupun lahan tadi sebuah keniscayaan. Kalau saya berstatement bahwa kesejahteraan di Jember harus berangkat dari sana. Kan itu kira-kira. Nah, tentu untuk merealisasikan itu kan ada beberapa hal yang mesti harus diperhatikan. Seperti satu, pertanyaan sampean tadi, lahan pertanian kita dari hari ke hari terus menyusut. Kan itu. Lah, tapi di sisi yang lain kita juga nggak bisa terlalu itu. Memang kebutuhan di sektor perumahan juga sebuah hal yang mesti harus dipenuhi, kan gitu. Nah, disinilah membutuhkan kecakapan sekaligus kecermatan seorang pemimpin bagaimana membangun komposisi antara pertanian dan kebutuhan tempat tinggal tadi, kan gitu. Tentunya ada hal yang mesti harus diperhatikan, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau kita bicara sektor pertanian, ya kita mesti yang pertama kali harus kita lihat pertanian itu kebutuhan utamanya di apa sih? Kalau kita bicara pertanian itu yang paling fundamental itu apa sih di luar lahannya itu sendiri? Daya dukung apa sih kira-kira yang paling utama kalau bicara sektor pertanian? Tentu bicaranya adalah dukungan air, karena pertanian tidak bakalan sukses tanpa air, kan gitu kira-kira begitu. Nah, makanya bagaimana menempatkan lahan-lahan subur tadi dengan pendekatan daerah-daerah yang lahan-lahan pertanian yang teraliri irigasi tersier, sekunder, yang memastikan
sepanjang tahun itu ada air, kan gitu. Ya. Jadi kalau bicara LP2B itu sendiri juga tidak cukup. Kita bicara angka, kan begitu. Iya kan? Ya. Nah, sekarang satu misal saya contohkan, lahan produktif, lahan subur, lahan yang dialiri, ada aliran irigasi tadi, 1 hektar akan berbanding 3 hektar lahan yang tak ada hujan, Ya. kan begitu. Artinya ini aja, artinya kan itu membuktikan bahwa luasan kan tidak cukup, Ya. kan gitu. Nyatanya lahan tak ada hujan tadi cuma sekali, setahun sekali tanam Kalau sekali tanam. untuk padinya, kan begitu kan. Betul. Sedang lahan itu tadi Irigasi bisa 3 3 kali, kali. berarti kan 1:3, Betul. iya kan? Ya. Artinya saat kita bicara LP2B, kita nggak cukup bicara luasan saja, tapi harus memastikan apakah lahan-lahan yang di sepanjang aliran sungai irigasi tersier sekunder tadi itu tidak beralih fungsi, kan itu. Kira-kira gambaran sederhana begitulah. Iya, saya sependapat bahwa bicara pertanian tidak hanya bicara luasan lahan saja, namun ada fakta yang bisa kami sajikan bahwa yang pertama, sampai hari ini ada peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 yang itu masih berlaku, di mana memang angkanya menyebutkan sekurang-kurangnya luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi oleh Undang-Undang 41 2009 yang tidak boleh dialih fungsikan itu luasnya 101,63 hektar. Nah, ada fakta juga yang membuat kami beserta teman-teman kelompok tani mempertanyakan kemudian mengapa tiba-tiba terbit surat keputusan Bupati tahun 2025, 2022, 2024 dan terakhir 2025 yang jumlahnya menyusut menjadi 86.700 sekian sehingga 14.000 hektar pertanian hilang, Bapak. Nah, ini yang bagi kami bertolak belakang. Bertolak belakangnya adalah di satu sisi pemerintah pusat gencar mendorong kedaulatan pangan, bahkan terakhir ada pemberitaan Bapak Presiden akan mengeluarkan aturan untuk melarang lahan pertanian dialih fungsikan menjadi non pertanian. Nah, di sisi lain di Kabupaten Jember mungkin baru-baru aja Bapak juga mengetahui ada rencana 10.000 rumah yang akan di rumah subsidi yang akan digelontorkan di Kabupaten Jember, yang jika tidak diatur dengan baik, tidak didesain dengan baik, dampaknya pastilah kepada hasil produktivitas pertanian kita juga. Nah, terkait fakta-fakta seperti itu, Bapak sebagai orang yang kami harapkan, sebenarnya kami menaruh harapan besar kepada Bapak bisa menyeimbangkan. Kita tidak menolak investasi, namun janganlah investasi itu merusak lahan pertanian. Sawai boten enten parine ditandur teng pundi, Pak? Lagi-lagi itu pertanyaan banyak teman-teman. Mosok arep ditandur ning gone pipa. Lah nggih niku, Pak. Gimana, Pak? Dadi hidroponik kabeh ya. Pripun, Pak? Ya kembali begini deh. Pangan memang hal yang sangat fundamental bagi hidup matinya sebuah bangsa. Itu tuh clear lah, mesti harus dipahami secara baik, benar kan begitu. Tapi di sisi yang lain
kita juga tidak menafikan bahwa kebutuhan rumah ini sebuah tuntutan juga kan begitu. Kan nggak mungkin kita zaman modern begini kita akan tidur di bawah pohon pakai tenda kan juga nggak mungkin kan begitu. Makanya kembali tadi seperti saya sudah sampaikan, ini dibutuhkan kecermatan dan kepiawaian seorang pemimpin. Bagaimana memenuhi satu kebutuhan tanpa menegasikan kebutuhan yang lain. Ya. Prinsipnya kan seperti itu. Makanya kembali, kalau sektor pertanian ini ya mesti kita harus bicara dengan masyarakat, dengan pelaku. Ya, petani harus dilibatkan ya, Pak. Petani harus dilibatkan. Kan itu. Dalam hal ini secara normatif saja setiap regulasi, setiap kebijakan mesti harus melibatkan partisipasi publik. Betul. Tapi partisipasi sing konkret. Nggih. Jangan sekedar partisipasi dalam pengertian memenuhi asas formal saja. Kita yang penting diundang, kan itu kan, wis tanda tangan absen. Yang penting pidato. Terus ada dokumen. Loh ini loh saya sudah melibatkan partisipasi publik kan begitu kan? Nah kembali kan itu tadi. Jadi sebetulnya 10.000 atau 20.000 bagi saya nggak ada masalah sepanjang kan begitu loh. Penempatan perumahan tadi itu di mana? Ya, ya. Penempatan perumahan tadi sepanjang tidak mengganggu, tidak mengambil lahan-lahan produktif. Sepakat kalau itu, Pak. Kan begitu? Ya. Iya kan? Nggih. Lah, sebetulnya kan kalau ini bisa dikembangkan secara tidak langsung, bisa buka pertumbuhan baru di tempat-tempat baru. Ya. Tidak harus numpuk di kota ya, Pak. Tidak harus numpuk di kota. Kan itu. Ya tapi kembali kan begitu. Kalau memang tidak harus di kota, pemerintah daerah mesti juga harus menyiapkan transportasi murah. Ya, ya, infrastrukturnya juga Kan begitu lah, kira-kira kan Ya, begitu. ya. Makanya kita nggak bisa berpikir satu hal tanpa dengan menegasikan yang lain, nggak bisa. Kita mesti berpikir komprehensif. Kan itu. Saya punya video, kami punya video, Bapak. Kami agak rutin berdiskusi dengan teman-teman kelompok tani, dan alhamdulillah beberapa kawan-kawan kelompok tani rajin mendokumentasikan dampak kerusakan dari alih fungsi lahan tersebut. Saya akan berikan kembali contohnya. Boleh saya sambil minum boleh ya? Nah, enggak, waduh, saya kualat saya ini. Dipersilahkan ngopi. Monggo, Pak. Merokok juga boleh loh, Pak, di sini. Oh ya, terima kasih. Jember ini kota tembakau, Pak. Siap. Dolim kami, Pak, kalau nggak boleh merokok. Oh, itu, siap. Wah, terima kasih sekali. Ya, ini. Kalau saya ngobrol boleh sambil merokok ini. Wah. Ya, masih bocah semalam suntuk ya siap saja. Saya izin mengopi, Pak. Ya, jadi kalau ngobrol itu boleh ngopi ngerokok. Materinya itu menyangkut visi ke depan kemanusiaan sampai sewengi tak ladeni kan lho kira-kira. Saya mohon izin niki ada video kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu contoh penyempitan saluran di area pengembang perumahan nih. Nah, ini tidak bisa untuk mengairi sawah ini. Ini banyak yang sudah menjadi tanah kering. Tanah hujan itu sawah itu. Karena harus menunggu musim hujan untuk menanami ini. Ya, areanya sudah banyak yang kering karena saluran airnya sudah sangat sempit. Demikian informasi. Ini salah satu video yang menjelaskan itu tadi
yang bikin video namanya Mas Arief Wibowo, beliau ketua HIPA, Pak. Pernah hadir di sini. Dia menunjukkan beberapa video. Ini dampak kerusakannya, Mas, gara-gara ada perumahan, kemudian perumahan tersebut menutup aliran irigasi. Nah, Bapak tadi menyebutkan masih yo dipupuk sak gunung, masih yo dibajak berapapun, lek renek banyune nggak ada airnya, Tambah gosong. nggak iso ditanduri, Pak, tidak bisa ditanami. Ya Kemudian tandurannya bukan tumbuh, tambah gosong. tambah gosong, Panas soalnya. tadi suket, Pak, jadi rumput, kawan-kawan. Jadi ini ada fakta, dan kebetulan teman-teman ini di salah satu kelurahan di Kabupaten Jember. Saya tidak perlu sebutkan kelurahannya mungkin, Bapak. Di mana bukan hanya satu, ada 2, 3, atau bahkan ini ada video yang lainnya. Posisi di pengembang perumahan ini di daerah Jambuan. Ini yang sebelumnya ada saluran tersier ini, dari sini mentok ke sini. Harusnya ini terus ini lewat perumahan lurus ini. Masih banyak sawah di depan sana. Tapi karena sudah ada pengembangan perumahan, akhirnya saluran ini mati. Jadi tidak bisa difungsikan lagi, dan sawah yang di ujung sana sudah tidak kebagian air. Demikian informasi dari Jambuan, Antirogo. Oke. Ada fakta, Pak. Dampak dari alih fungsi lahan yang mungkin tidak mempertimbangkan wilayah pertanian yang ada di sekitarnya, seperti dalam video itu. Pripun, Pak? Rakyate panjenengan raiso nandur pari, Pak. Banyune ora enek. Ya nanti biar mungkin dia mau makan biji plastik kali. Oke. Ya tapi kembalilah, sebetulnya kalau memang sudah harus terjadi seperti itu sebetulnya ya dalam rangka penataan perumahan tadi tidak boleh berdampak macetnya irigasi. Oke, tidak boleh merusak irigasi. Kan gitu. Justru mestinya di jalur itu tadi harus membangun irigasi yang memfasilitasi lancarnya air. Ya. Harusnya seperti itu. Nah ini kembali, ini kan satu menurut saya ya keteledoran dari AB-nya teman-teman pengembang dan AB-nya aparatur kita yang mengawasi Ya. pembangunan tadi. Oke, nyuwun tolong, Pak, di wilayah itu tadi. Jambuan, Antirogo tadi jelas disebut itu. Saya tidak tahu nama perumahannya. Saluran irigasinya, karena begini, Bapak. Dalam Undang-Undang 41 2009, jadi Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di pasal 51 menyebutkan barang siapa yang melakukan kegiatan tidak boleh merusak aliran irigasi dan mengurangi kesuburan lahan lainnya. Ada ancaman pidana terhadap pasal itu, 3 tahun dan denda 3 miliar. Sayangnya memang yang secara tegas melindungi saluran irigasi adalah Undang-Undang 41 tentang LP2B. Saya sajikan data sedikit, Bapak. Tahun 2022 itu telah dikeluarkan surat keputusan Bupati juga tentang sebaran dan luasan lahan LP2B tahun 2022, di mana dari 31 kecamatan jumlahnya 86.658 kalau tidak salah. Lalu 2025 itu dikeluarkan juga, Pak, oleh Bupati, SK Bupati tahun 2025 6 Agustus yang ditandatangani tersebut, di mana dampak dari 2 SK itu saja jika kami sandingkan ada 19 kecamatan, Pak,
yang lahannya berkurang 4.047 hektar. Kalau kita urai, Sumbersari kalau disandarkan kepada surat keputusan Bupati tahun 2022, luasnya itu adalah 938,79 hektar, Pak. Sekarang berubah menjadi 329,55. Artinya hilang 609,24 hektar lahan pertanian produktif. Berapa? Hilang berapa? 609,24 yang lahan tidak lagi dilindungi oleh negara. Logikanya begini, Bapak. Negara melindungi saluran irigasi melalui Undang-Undang LP2B. Jika lahan tersebut dikeluarkan dari LP2B, maka perlindungan negara terhadap irigasi akan menjadi hilang. Karena undang-undangnya hanya pasal 51 Undang-Undang LP2B yang menyebutkan itu. Dampaknya kemudian dalam video ini, Bapak, 4.047 hektar jika rata kepemilikan lahan pertanian kita sekarang 0,5 hektar, berarti kan sekurang-kurangnya ada 8 ribuan petani, Pak, yang lahannya hilang. Ini penduduk Jember juga. Ini di satu sisi tadi kenapa kami tampilkan janji pertama pemerintahan panjenengan atas niatan pembangunan perekonomian disandarkan pada petani, namun ada fakta, Bapak, yang kami temui, ngapunten, ada fakta, ini masukan mungkin untuk pemerintah Kabupaten Jember, ada fakta yang ini bertolak belakang. Kalau katanya teman-teman, derma, Pak. Faktanya begini. Ya. Ya saya mesti harus konsisten terhadap apa yang sudah saya janjikan pada masyarakat. Yang saya yakini tidak ada lain sumber utama dalam rangka mensejahterakan masyarakat itu ya sektor pertanian dan perikanan, kan itu kira-kira. Nah, tentu kalau tadi digambarkan ada fakta seperti itu, ya saya mesti harus berpikir ekstra bagaimana menyikapi kondisi yang demikian dan mengembalikan marwah pertanian tadi menjadi soko guru tumbuhan utama lahirnya kesejahteraan. Betul. Kan gitu. Betul. Oke lah, barang bisnis kadung mau diapa nih? Nyuwun tolong didandani, Pak. Kan begitu. Tapi mesti kan harus ada penataan ulang kembali. Ya. Gitu loh. Lah, makanya ya saya harapkan dengan potret-potret atau gambaran-gambaran seperti itu menyadarkan kami bahwa ada yang salah pada pelaksanaan sebelumnya lah, atau ada fakta yang salah lah, kan gitu, kira-kira begitu. Nah, sehingga senyampang ini proses tata ruang juga belum final. Dalam konteks pertanian ini mesti kita harus melakukan pendataan kembali dalam rangka dengan melibatkan para petani, pelaku-pelaku sektor pertanian, kan begitu. Endi sih daerah-daerah yang kita kategorikan lahan produktif itu, ya kan? Oke, itu dikunci dulu. Jangan sampai lokasi lahan-lahan produktif tadi itu hilang. Ini yang harus dipastikan dulu, kan gitu. Nah, nanti ketemunya berapa? Ya kan? Nah, dalam rangka mempertahankan Jember sebagai lumbung pangan tadi, kira-kira kita masih butuh berapa lagi?
kan itu. Tapi paling tidak lahan produktif harus aman dari alih fungsi. Artinya Bapak sepakat jika sawah harus tetap jadi sawah. Sepakat, sepakat. Karena urusan sawah ki ora iso diganti pipa mau hidroponik tadi gitu loh. Hah? Iya, iya, iya. Ya kalau sekedar sayur iso kan gitu loh ya. Iya, iya. Tapi sektor pertanian kan urusan padi jagung kan ora iso. Ya, komoditi yang sangat strategis, Pak. Kan gitu Padi kan? Itu betul. Nah, sehingga ini harus dipastikan lahan produktif itu harus tidak ada kata lain selain harus dipertahankan atau dikunci, Ya, ya. kan gitu. Nah, baru kalau memang ada kekurangan luasan untuk dalam rangka mempertahankan Jember sebagai lumbung pangan tadi, ya kita cari grade keduanya, Ya. kan gitu. Bisa buka Nah, lahan baru, Pak. sekarang pertanyaannya bagaimana pemenuhan 10.000 Perumahan. janji Bapak Presiden Oke. yang dialokasikan oleh Menteri Perumahan Rakyat kita, kan Betul. begitu. Ya sudah, kita alokasi, kita cari daerah-daerah yang tidak produktif, kategori tidak produktif tadi toh. Suatu misal mungkin daerah Bintoro yang pengairannya tidak terlalu baik. Kalaupun ada itu pas udan saja, satu misal. Ya, sekaligus bagaimana kita membuka pertumbuhan baru daerah Bintoro. Suatu misal, itu kan begitu kira-kira. Atau di daerah mana lagi, kan gitu. Tapi yang jelas menurut saya sumber air kita yang pasti, yang saya ingat betul itu kan Das Mayang dan Das Bedadung, Laras. iya kan? Oke. Lah, sepanjang aliran itu, sepanjang Das Mayang, Das Bedadung itulah yang harus dipastikan Diselamatkan. dipertahankan dari alih Alih fungsi menjadi non pertanian. kan begitu, iya kan? Oke, oke. Dan sebetulnya sekaligus kalau di daerah kota itu masih ada lahan terbuka hijau, itu secara nggak langsung kita juga sedang menjaga ekosistem, sedang menjaga ruang terbuka hijau, Ya. kan gitu. Apa ya kita ini bisa hidup di ruang ber-AC terus, Nah. tanpa didukung oksigen Betul. murni, kan begitu, kira-kira begitu. Guyonan teman kami begini, Pak. Zaman kita masih kecil, kita bisa makan keong, makan cari belut di sekitar kampus. Sekarang agak susah mancing belut. Oh, ya. Ini bercandanya beberapa teman-teman kami. Lantas ada fakta begini juga, Bapak. Ini sekaligus ada pertanyaan titipan dari teman-teman kelompok tani. Pak, lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut Undang-Undang 41 2009 itu pemerintah diperintahkan oleh undang-undang membuat sistem informasi yang bisa diakses oleh masyarakat terkait sekurang-kurangnya satu, kepemilikan lahan yang dilindungi tersebut atas nama siapa, lokasinya di mana, luasnya berapa, bentuknya dalam bentuk spasial dan numerik, Pak. Kami kira-kira sudah hampir 2 menjelang 3 bulan, Bapak. Kami minta kepada dinas yang berkaitan, karena menurut undang-undang itu yang berkaitan adalah ada 2. Satu, kalau kami dulu menyebutnya dinas pertanian, gampangnya, Pak. Sekarang dinas hortikultura dan perkebunan atau apa saja. Yang kedua, yang berkaitan dengan penataan tata ruang. Dalam hal ini mungkin teman-teman lebih mengenalnya dengan istilah cipta karya, perumahan dan tata ruang.
Sampai hari ini Pak, petani itu kan pengen tahu. Karena jika lahannya dilindungi oleh negara, ditetapkan sebagai LP2B, maka tidak hanya insentif yang diperoleh Pak. Saya mengikuti Bapak dengan salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Jember di RRI, kalau tidak salah ingat. Wakil ketua DPRD tersebut menyampaikan, Mas Widarto menyampaikan bahwa sudah ada 40.000 kalau tidak salah petani yang memperoleh insentif atas lahan LP2B. Bisa dicek Pak ke seluruh petani, apakah mereka tahu lahannya yang ditetapkan LP2B mana, yang tidak mana. Mereka belum tahu. Karena itu kami meminta sebenarnya, bisa Pak kami dibantu agar apa, petani bisa, kelompok tani mensosialisasikan kemudian pada anggotanya. Oh, lahanmu ditetapkan sebagai lahan LP2B, lahan kamu tidak, karena lahan yang ditetapkan LP2B inilah yang dilindungi oleh negara. Irigasinya, insentifnya mereka diberi, keringanan pajak, pupuk, alsintan dan lain sebagainya. Kami ingin minta tolong di forum ini, karena ini titipan Pak. Kami sudah bersurat Pak ke DPR, kita sudah RDP 2 kali, 14 Agustus kami RDP, 10 September kami RDP, Dinas Pertaniannya datang, ngapunten Pak, anak buah jenengan nggak bawa data apa-apa. Teman-teman marah. Teman-teman bisanya gerundel Pak, teman-teman. Lah gimana kita mau sosialisasi? Sementara pemerintah disuruh diperintahkan oleh undang-undang untuk membuat sistem informasi yang bisa diakses oleh publik. Bondowoso bisa kita akses Pak, Lumajang kita bisa, Jember belum. Bagi kami, kembali lagi Bapak, komitmen untuk mensejahterakan petani dihadapkan, dibenturkan pada realita yang sampai hari ini petani pun orang ngerti Pak, lahannya dilindungi apa ora, gitu-gitu Pak. Ini saya melaporkan kepada Bapak. Ya, mungkin begini. Sebuah produk perundangan itu mengikat kepada siapapun sejak diundangkan. Laras. Lah, pengertian diundangkan itu kan tidak sekedar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pengesahannya, tapi kan juga ada amanat tentang publikasinya, kan gitu. Lah bagaimana kita bisa mau mengikat warga negara, di mana warga negara itu sebetulnya juga mencari apa yang mengikat dia, dasar yang mengikat dia tadi, gitu loh. Ini kan sebuah hal yang ironis kalau itu terjadi, kan begitu. Belum lagi kalau sekarang sudah era digital, ini sebetulnya sistem informasi publik ini kan bukan hal yang susah untuk direalisasikan, kan itu. Faktanya agak susah. Nah, ini kan kembali problem di Jember itu ya di situ, gitu loh. Kita punya sumber daya yang melimpah, makanya kemiskinan masih tinggi. Siapa yang bertanggung jawab? Antara yang bertanggung jawab mengolah potensi menjadi hasil. Manajernya dong. Kan begitu kan? Iya. Lah manajernya siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Kan pemerintah daerah. Yang paling bertanggung jawab di Jember ini ya pemerintah daerah. Kan gitu. Lah pemerintah daerah ini sopo sih? Kan begitu. Ya panjenengan. Yo saya kan panjenengan nggih. Dan teman-teman yang lain kan, para birokrat yang lain kan begitu. Iya kan? Nah, kalau kita bicara tata kelola pemerintahan tadi, minimal kan kita ini bicara sistem dan sumber daya manusia.
Sistem tata pemerintahan di mana-mana sama. Iya kan? Di Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Jakarta, Bandung sana sama. Dasar undang-undangnya Berarti sama, nggak Pak. problem dong. Berarti nggak ada masalah toh sistemnya. Kan begitu. Berarti problemnya ada di siapa? Di sumber daya manusianya. Pelaksana sistemnya. Kan begitu. Jadi menurut saya ini sebuah momentum bagaimana kita menata kembali lahan-lahan produktif, menata kembali sebelum tata ruang itu disahkan. Dengan melakukan inventarisasi lahan produktif tadi, kan itu. Nah, setelah itu clear, kan begitu, baru ditetapkan LP2B dulu. Lewat LP2B dulu ya boleh, langsung ke RT RW juga boleh, kan begitulah kira-kira seperti itu. Tapi bagaimana memastikan bahwa lahan produktif tadi tidak dialihfungsikan, kan itu. Nah, dalam konteks LP2B maknanya sebetulnya kan bukan sekedar larangan, iya kan? Tapi kan juga insentifnya bagaimana, kan begitu. Itu kewajiban pemerintah pada petani, Pak. Lelah, iya, kan begitu kan? Kita jangan sekedar bisa melarang saja, tapi insentifnya Ora diwehno. Kan begitu. Mungkin dipikirnya ora apa mana diwehne kan begitu. Iya kan? Lalu bagaimana kita bisa meminta para petani itu berkontribusi atas keberlangsungan bangsa seperti yang disampaikan Bung Karno tadi, kalau petaninya ora diwehne insentif. Lahannya karena nggak dapat apa-apa, nggak dapat insentif apa-apa, terus ada iming-iming dari pihak-pihak non pertanian tadi, ya siapa? Mari kita berpikir yang rasional juga, gitu loh. Jadi menurut saya yang sudah ditetapkan sebagai LP2B tadi, lahan yang tidak boleh alih fungsi tadi, insentifnya harus dipastikan. Yang dibebaskan dari pajaknya, kebutuhan bertaninya dipenuhi, iya kan? Hasil bertaninya dijamin, Pastian pasarnya ada, kan begitu. Ini mereka baru bisa bertahan. Pak Joko mau tidak membantu kami semua. Kami ada lembaga LBH, Pak, Lembaga Mitra Kaula Nusantara bersama teman-teman petani. Kami ingin tahu sebenarnya, Pak. Saya ambil contoh Sumber Sari, Bapak, ngapunten, data ini bisa Bapak pegang di nomor 16. Sumber Sari nomor 16 tahun 2022 itu ada 938 hektar, Pak. SK yang terakhir menjadi 329,55 hektar. 600 sekian hektar hilang. Artinya dilepaskan dari LP2B. Kami hanya ingin tahu sebenarnya, Pak, 900 hektar itu lahannya punya siapa dan di mana? Kan harus itu dulu, Pak. Petani wajib tahu itu. Lahan siapa yang dilindungi dan lahan siapa yang tidak. Sehingga kemudian jika pemerintah kabupaten hendak memberikan insentif, petani sudah tahu yang diberi insentif adalah petani yang lahannya ditetapkan sebagai LP2B. Kami kembali lagi tadi, kami mau minta bantuan Bapak agar petani di Jember bisa mengakses data tersebut. Jangan sampai menjadi perdagangan kebijakan gelap. Saya ini cuma buruh rakyat.